Pembahasan politik dengan hukum HAM. Coba kasih dulu sedikit HAM. Apa itu HAM sih? HAM itu adalah hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dari sejak dalam kandungan. Berarti setiap manusia memiliki haknya itu sendiri. Jadi kalian sebagai murid di sini udah dapat belum sih hak kalian di sini? Coba kasih dulu satu orang, kasih dua contoh. Apa yang udah kalian dapat hak kalian dari sekolah ini? Bella. Udah didapetin hak itu? Lagi? Apa? Dua ya? Maya, apa yang udah kamu dapatin dari hak kamu itu di sekolah ini? Hak untuk mendapat beasiswa, Bu. Memang itu setiap orang berhak untuk dapat beasiswa. Gimana pula dibilang siswa itu dari ekonomi kalangan atas? Memang berhak. Gimana dia? Bella, kamu lagi menjelasin. Kalau tadi yang dibilang beri dulu dua contoh hak yang sudah kalian dapati dari sekolah ini. Apa itu yang sudah kamu dapatin hak kamu di sekolah ini? Nah, yang pertama kan ada hak belajar. Yang kedua itu adalah hak kita mendapatkan kelas dan ruangan beserta fasilitas sekolah. Coba yang dibilang Maya tadi hak untuk biaya siswa. Siapa yang bilang itu sebagai hak? Enggak. Kenapa? Coba kasih dulu alasannya kenapa itu bisa dibilang sebagai hak. Sedangkan kawan-kawan tadi bilang itu bukan sebagian dari hak. Karena tidak semuanya murid itu mendapatkan beasiswa. Pernah nggak sih kalian lihat banyak kawan-kawan yang mengatakan mereka dari kalangan ekonomi bawah, namun tidak dapat beasiswa. Berarti itu bukan salah satu hak. Terkecuali dia bilang untuk orang yang ekonominya mungkin kurang mampu untuk menuju menengah atas dia dapat beasiswa. Mungkin kita ada haknya ya. Kalau kita untuk semua, karena kita tidak terlahirkan dari materi semuanya sama. Itu pembahasan kita minggu semalam ya. Jadi di sini ibu bawa materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ibu kasih materinya dibaca satu-satu ya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa sih itu hak sebagai kewajiban warga negara? Sebagai kita sebagai warga negara, apa hak kita? Apa kewajiban kita? Apa kira hak kamu sebagai warga negara? Apa kira? Nggak usah dibuka materi. Hak kamu aja sebagai warga negara. Kamu apa hak kamu? Berhak untuk mendapatkan keadilan. Kalau kewajiban kamu sebagai warga negara? Berhak untuk melakukan Kewajiban. wajib mematuhi peraturan, Bu. Peraturan di yang sudah diatur di dalam undang-undang. Coba buka dulu materi yang ibu kasih. Udah dibuka? Baca dulu ya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita hanya memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir. Tetapi juga hak dan kewajiban yang timbul dari status kita sebagai bagian dari suatu negara. Hak-hak ini dijamin dan kewajiban-kewajiban ini ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Udah stop. Pira, coba baca itu hak-haknya ada berapa Pira? Dari hak atas kewarganegaraan, terus dilanjut hak apa aja? Hak atas kewarganegaraan pasal 26. Setiap orang berhak menjadi warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyaratkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Udah Bella? Maya, coba bacain setiap poin-poin hak yang ada di situ, hak apa-apa aja. Dari hak atas kewarganegaraan pasal 28, Atas pendidikan. hak atas kewarganegaraan pasal 26, hak dan kesamaan kedudukan
pemerintahan itu di dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, pasal 28A. Dan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 288 ayat 1. 288 ayat 1. Selanjutnya, hak atas pendidikan, pasal 28C ayat 1 dan pasal 3. Terakhir itu kan ada pembahasan terakhir itu ada hak berpendapat, berserikat dan berkumpul. Itu semua sudah diatur di pasal 28D ayat 3. Siapa sih yang tahu tentang hak berpendapat dan berkumpul? Nggak tahu. Ya, dari sini aku jelasin ya. Apa sih hak berpendapat, berkumpul dan berserikat itu? Setiap warga negara itu berhak mengajukan pendapatnya atas apa yang maupun di forum terbuka maupun itu yang forum pribadi. Mereka memiliki haknya itu untuk mengajukan rasa, atau juga ada yang namanya berhak berkumpul. Setiap orang individu berhak untuk berkumpul melakukan suatu kumpulan seperti ada militan atau arisan atau hajatan. Itu tidak bisa ada yang melarangnya. Baik pun mau sekalipun itu ada acara non muslim antara muslim, non muslim ini nggak bisa nih kayak bilang kalian nggak bisa nih bikin mamutan di sini, gitu kan? Baik juga kok gitu juga dengan non muslim, dengan si muslim ada kalau kegiatan acara non muslim mereka tidak bisa melarang itu. Terus semua itu udah diatur di undang-undangnya sendiri. Cuma walaupun kita itu dibebaskan untuk berkumpul, berpendapat, cuma semuanya itu ada peraturan. Sebagai kayak kalian itu kan berkumpul untuk kayak hajatan apa, semua itu ada batasan. Bukan berarti oh kami punya kok hak kami untuk berkumpul, terus kalian udah berkumpul sampai jam 1 malam. Nah itu udah dilarang oleh peraturan gitu. Jadi sampai di sini materi yang disampaikan paham? Paham, Bu. Kita tutup kelas hari ini ya. Kita udah habis ya. Iya, Bu. Bentar Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Kalian semuanya hadir? Ada yang nggak datang? Siapa yang nggak masuk hari ini di kelas itu? Iya, Kenapa Maya? Teman yang masuk sakit Bu ya? Udah sakit. Ibu absen ya. Ya. Gloria, Pira, Nia, Maya, saya sendiri. Maya ini kerja kali loh masuk kelas Ibu. Ibu suka kalau si Maya di kelas itu. Tegar. Semuanya udah dipanggil? Ya, Bu. Siapa? Ada baru, Bu. Siapa namanya? Kenapa diri dulu malah anak baru? Kok ada tadi kan ada anak baru? Ibu kan jelas nama Baby kalau kan Bu. Baru kan kenalan dulu dirinya. Berdiri lah. Udah duduk aja katanya. Duduk aja. Ya, Bu. Kakinya salah dia ya. Yaudah kau duduk aja. Siapa kan namanya? Namanya Salwa. Salwa. Siapa Salwa? Hai Salwa. Hai, Salwa. Rumahnya di mana? Di Peroba. Oke, berarti nama kakak